Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdillahu fala mudilla lah Wa man yudlil fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آيات أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum." Apabila khatib telah naik ke atas mimbar, apabila khatib telah berdiri di atas mimbar, maka jangan lagi ada yang berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, kata Nabi, siapa-siapa yang berbicara sedangkan khatib telah di atas mimbar, maka dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Wa man laghaw fala jum'atalah, dan siapa yang berbuat perbuatan sia-sia ini maka tidak ada pahala Jumat baginya. Bahkan kata Nabi lagi, wa idza qulta li sahibika ansid faqad laghawta, jika kita katakan kepada kawan kita diamlah, itu pun termasuk perbuatan yang sia-sia itu. Oleh karena itu hadirin, mari sama-sama kita dengarkan khutbah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena jangankan kita sebagai manusia, jangankan kita sebagai jamaah, para malaikat juga ikut mendengarkan khutbah ini. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya setiap datang hari Jumat, apabila telah datang hari Jumat, maka para malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid. Ngapain mereka? Mereka akan mencatat siapa-siapakah orang yang datang ke masjid untuk salat Jumat, siapa-siapakah yang pertama kali dan yang paling cepat datang ke masjid ini. Namun akan tetapi ketika khatib telah berdiri di atas mimbar ini, maka saat itulah para malaikat tadi akan menutup buku catatan mereka. Kemudian mereka masuk ke masjid, duduk dan ikut mendengarkan khutbah ini. Kalaulah malaikat saja ikut mendengarkan, masa kita tidak? Oleh karena itu hadirin, mari kita dengarkan khutbah ini. Jangan ada lagi yang berbicara, jangan lagi ada yang ribut, yang main-main, apalagi yang tidur, agar khutbah kita tidak sia-sia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kami selaku khatib tak pernah bosan untuk mengajak hadirin sekalian dan diri kami pribadi khususnya agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah kita bisa bahagia dari dunia sampai ke akhirat nantinya. Takwa itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa kok saya belum bahagia, mungkin kita masih kurang dalam bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita hari ini adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke dalam sebuah masjid, Nabi melihat bahwa di pintu masjid ada setan. Di pintu masjid ada setan sedang duduk-duduk tanpa kerjaan. Dan Nabi juga melihat bahwa di dalam masjid ada manusia dua orang, satu sedang tidur dan satu sedang sholat. Nabi bertanya, "Hai setan," kata Nabi, "kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak menggoda manusia? Bukankah kerjaanmu itu adalah menggoda manusia?" kata Nabi. "Benar ya Rasulullah. Akan tetapi saat ini tidak ada yang bisa saya goda," kata setan itu. "Loh kenapa? Bukankah dalam masjid ada manusia dua orang?" kata Nabi. "Benar ya Rasulullah. Memang di masjid ada orang sedang tidur. Tapi yang tidur itu bukan orang biasa, itu bukan orang sembarangan. Dia itu adalah orang berilmu, dia itu adalah orang alim. Walaupun dia tidur, tidurnya itu adalah ibadah. Walaupun dia tidur, tidurnya itu adalah zikir. Walaupun dia tidur,
tapi dia tidur dalam keadaan berwudu, sehingga saya, kata setan, tidak bisa menggodanya. Lalu bagaimana dengan yang sholat itu, kata Nabi? Oh ya Rasulullah, kalau yang sholat itu orang bodoh, katanya. Itu bukan orang alim, itu bukan orang berilmu. Dia enggak tahu itu ilmu-ilmu tentang sholat. Pasti dia enggak tahu apa itu rukun sholat, dia enggak tahu apa itu sah sholat, dia tidak tahu apa yang membatalkan sholat. Jadi bisa dipastikan sholatnya pasti tidak khusyuk, kata setan. Jadi kalau dia sholat enggak khusyuk, ngapain lagi saya goda, kata setan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa betapa besar perbedaan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu, sehingga dikatakan bahwa namun ala ilmin khairun min sholati ala jahlin. Tidurnya orang berilmu itu lebih baik, lebih bagus dan lebih ditakuti syaitan daripada sholatnya orang yang bodoh. Kenapa bisa seperti ini? Kok bisa tidur lebih baik daripada sholat? Jawabannya hanya satu, hanya ada satu jawaban, hanya ada satu alasan, hanya ada satu pembeda. Apa itu? Itulah ilmu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran juga dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Apakah sama orang alim dengan yang tidak alim? Apakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? La yastawuna abada, kata Allah. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Orang berilmu dengan yang tidak berilmu tidak akan pernah sama selama-lamanya. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Apanya yang tidak sama? Yaitu keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, cara tidurnya tidak sama, cara makannya tidak sama, cara minumnya tidak sama. Karena bagi orang berilmu itu semua jadi ibadah. Ya, bagi orang berilmu semua jadi ibadah. Tidurnya bisa jadi ibadah, makannya jadi ibadah, berjalannya jadi ibadah, kata-katanya jadi ibadah, tidurnya ibadah, diamnya ibadah, semua jadi ibadah. Itu orang berilmu. Sedangkan orang yang tak berilmu, jangankan lagi tidur, terkadang lagi ibadah pun dia tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa karena kebodohannya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga dikatakan dalam hadis bahwa ternyata menyebut-nyebut orang alim itu bisa menghapuskan dosa. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Zikrul anbiya'a minal ibadah wa zikrus sholihin minal kafarah." Menyebut-nyebut para nabi itu, mengenang kisah para nabi itu ibadah, turun rahmat dari Allah. Akan tetapi wa zikrus sholihin kafarah. Menyebut-nyebut orang alim, menyebut-nyebut orang berilmu, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Bayangkan hadirin, menyebut-nyebut nama orang alim saja bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Namun akan tetapi jangan kita lupa, jangan kita lalai bahwasanya seberapa tinggi pun kedudukan orang berilmu, seberapa mulia pun orang berilmu, masih ada yang lebih tinggi daripada ilmu itu. Apa dia? Itulah adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung daripada ilmu. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ilmunya. Kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemuliaan seseorang tidak diukur seberapa banyak ranking dan juara yang pernah didapatkannya. Kenapa begitu? Karena banyak orang berilmu tapi adabnya enggak ada. Banyak orang habis 30 juz tapi akhlaknya kurang bagus. Ada juga orang juara di mana-mana tapi tidak memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Jadi kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh adab, akhlak dan budi pekertinya yang baik. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalaulah sekiranya dengan ilmu saja bisa kita mulia, apa kata ulama? Lau kana fil ilmi min dunil khalaqi syarafun, lakana asrafa khalqillahi iblis. Jikalau sekiranya dengan ilmu saja walaupun tak punya adab bisa mulia, maka sungguh makhluk yang paling mulia adalah iblis. Coba kita lihat iblis, apa kurangnya iblis? Ketika di surga, dia itu menjadi gurunya para malaikat, gurunya para bidadari. Ibadahnya pun tidak tanggung. Dikatakan dalam riwayat bahwa iblis itu tidak satu jengkal pun tanah di muka bumi ini kecuali iblis pasti sudah pernah sujud di tanah itu. Itulah kemuliaan iblis. Pintar dia, cerdas dia, ahli ibadah, tapi sayang, iblis sombong. Iblis tidak patuh dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala pun melaknat iblis tersebut. Oleh karena itu hadirin, mulai hari ini, mulai saat ini kita perbaiki adab kita, kita perbaiki akhlak kita, terutama kepada guru-guru kita. Sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau itu orang cerdas, beliau itu orang pintar. Bahkan Nabi pernah memuji kepintaran Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Aku, kata Nabi, adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Mendengar hadis ini, para sahabat heran. Para sahabat bertanya-tanya, seberapa pintar sih Sayyidina Ali itu? Seberapa cerdas di Sayyidina Ali itu? Kenapa sampai Nabi memujinya seperti itu? Akhirnya berkumpullah 10 orang sahabat. Mereka berencana untuk menguji kepintaran Ali, menguji kecerdasan Ali. Mereka bersepakat untuk bertanya kepada Ali dengan berganti-gantian, tapi dengan pertanyaan yang sama. Datanglah orang pertama menjumpai Ali. Wahai Sayyidina Ali, kata sahabat itu, saya ingin bertanya kepadamu, apakah perbedaan antara harta dan ilmu? Apa kata Ali? Harta itu kamu yang menjaganya, tapi kalau ilmu yang menjagamu. Sahabat itu pun pulang. Datang orang kedua, wahai Sayyidina Ali, apakah perbedaan antara harta dan ilmu? Sayyidina Ali menjawab, harta itu kalau dibelanjakan akan habis, tapi kalau ilmu, kalau diamalkan akan bertambah. Pulang sahabat itu. Datang orang ketiga bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Wahai Sayyidina Ali, apakah perbedaan antara harta dan ilmu? Apa kata Sayyidina Ali? Harta itu adalah peninggalan Qarun dan Fir'aun, sedangkan ilmu adalah peninggalan para nabi dan rasul. Balik sahabat itu. Datang orang keempat bertanya lagi. Wahai Sayyidina Ali, apakah perbedaan antara harta dan ilmu? Apa kata Sayyidina Ali? Harta itu semakin banyak hartamu, semakin banyak musuhmu. Tapi ilmu, semakin banyak ilmumu, semakin banyak kawanmu. Balik sahabat itu. Datang orang kelima, bertanya pertanyaan yang sama lagi. Dia bertanya, wahai Sayyidina Ali, apakah perbedaan antara harta dan ilmu? Ali menjawab, harta itu banyak pencurinya, tapi ilmu tidak ada pencurinya. Begitu terus sampai 10 orang secara bergantian. Dan ternyata apa? Setelah mereka semua bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi ternyata Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Setelah itulah barulah para sahabat mengakui kecerdasan dan keilmuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun yang menarik adalah, yang menjadi perhatian kita adalah bahwa ternyata seberapa cerdas pun Sayyidina Ali, seberapa tinggi pun ilmunya, walaupun sudah dipuji oleh Nabi dan diakui oleh para sahabat, Sayyidina Ali tetap rendah hati kepada guru-gurunya. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abadun man 'allama li harfan wahidan, kata Sayyidina Ali. Aku ini adalah hamba, aku adalah budak, aku adalah pelayan bagi siapa? Man 'allamani harfan wahidan, yaitu bagi orang yang mengajariku walaupun cuma satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a istaraqo, kata Ali. Jika guruku ingin memukulku terserah, jika guruku ingin menjualku terserah, apapun yang dilakukan guruku kepada diriku, aku rela dan aku ikhlas, kata Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali hadirin. Itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang ilmunya telah diuji oleh para sahabat, ilmunya telah dipuji oleh baginda Nabi, tapi dia tetap rendah hati kepada guru-gurunya. Lalu bagaimana dengan kita? Ilmu kita belum seberapa, ilmu kita belum ada apa-apanya, tapi terkadang dengan congkaknya kita, dengan sombongnya kita terkadang membantah guru kita, melawan guru kita, tak patuh kepada guru-guru kita. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, terakhir ingin saya sampaikan bahwasanya al-ilmu bit-ta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu nak dengan belajar. Kalau kita ingin berilmu, kita ingin cerdas, kita ingin pintar, belajarlah. Tapi jangan lupa wal barakatu bil khidmah. Tapi keberkahan ilmu tidak bisa kamu dapatkan kecuali dengan berkhidmat. Apa itu khidmat? Khidmat itu adalah patuh kepada guru, sopan kepada guru, tidak membantah guru dan tidak melawan guru. Mudah-mudahan dengan kepatuhan kita kepada guru-guru kita dapat membuat ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.